Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Vidi Rahayu. Alhamdulillah aku senang banget bisa kembali menemani teman-teman dalam belajar untuk persiapan P3K Perawat tahun 2022. Nah, di sini aku mau sharing ke teman-teman terkait pembahasan soal kemampuan teknis dan SKB perawat di tahun 2022 dan 2023. Jadi ini masih sesuai di FR tahun lalu, tapi ini juga bisa persiapan untuk tahun ini serta SKB di tahun depan. Oke, jadi nanti tuh ada 5 soal yang bakal aku bahas. Jadi teman-teman stay tune di channel YouTube aku supaya teman-teman itu bisa selalu belajar dan meningkatkan pengetahuan ketika ujian nanti teman-teman itu sudah terbiasa terpapar dengan soal-soal P3K Perawat tahun 2022. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ada soal seperti ini nih teman-teman. Nyonya H, usia 40 tahun, dirawat di rumah sakit dengan keluhan miastenia gravis hari kedua. Keluarga mengatakan pasien itu tiba-tiba kesulitan menelan makanan, tersedak saat makan. Pasien juga hanya menghabiskan 2 sendok makan dari RS. Nah, terus berat badannya itu 50 kilogram dan tinggi badannya 160 cm. Hasil pemeriksaan dokter ternyata adanya kerusakan nih pada saraf 9, 10, dan 12. Kira-kira apa sih masalah keperawatan yang tepat untuk pada pasien tersebut? Di mana dengan keluhan miastenia gravis hari kedua itu sulit menelan makanan, tersedak saat makan, dan hanya menghabiskan 2 sendok makan saja. Kira-kira apa sih masalah perawatannya? Yang A, defisit nutrisi, kemudian yang B, resiko defisit nutrisi, kemudian yang C, berat badan berlebih, yang D, gangguan menelan, atau yang E, resiko aspirasi. Oke, silakan buat teman-teman yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama ya, teman-teman ya. Oke. Jadi di sini teman-teman itu kita difokuskan ke pasien untuk data yang pertama adalah kesulitan menelan. Kita tuh nggak tepat nih kalau ngambil yang defisit nutrisi. Ya, defisit nutrisi itu bukan. Berat badan juga bukan. Resiko aspirasi juga bukan. Karena apa? Dia di situ sudah dijelaskan bahwa pasien sulit menelan, tersedak saat makan, hanya menghabiskan 2 sendok. Itu udah data. Kemudian dari data pemeriksaan ada kerusakan tuh dari saraf 9, 10, dan 12. Oleh karena itu, kita bisa mengambil gangguan menelan ya, teman-teman ya. Nah, dibuktikan dengan adanya kerusakan saraf yang ke-9 yaitu nervus glossopharyngeal. Kemudian saraf yang ke-10 nervus vagus dan saraf ke-12 nervus hypoglossal. Di mana saraf-saraf ini itu mengatur fungsi menelan pada tubuh manusia. Nah, menurut SDKI tahun 2016, gangguan menelan adalah fungsi menelan abnormal. Jadi fungsi menelannya itu nggak normal. Akibatnya terjadi defisit struktur atau fungsi oral, faring, atau esofagus. Nah, kemudian didukung oleh data mayor, yaitu pada pasien tersebut itu sulit menelan, batuk setelah makan atau minum, kemudian tersedak, dan makanan itu tertinggal di rongga mulut. Oleh karena itu, masalah keperawatan yang bisa kita angkat pada pasien tersebut dengan data-data yang ada, yaitu gangguan menelan. Oke, teman-teman? Gampang banget kan bisa belajar dari channel YouTube aku. Nah, buat teman-teman yang mau beli kumpulan soal P3K Perawat bisa langsung menghubungi WhatsApp admin ya. Buat teman-teman yang nggak mau ikut bimbel bisa langsung menghubungi admin untuk pembelian modul seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya nih, teman-teman. Ya. Oke, soal yang kedua. Nyonya B usia 40 tahun dirawat di RS dengan keluhan kelenjar tiroid. Ya, kelenjar tiroidnya itu membesar. Nah, dari hasil pemeriksaan, pasien itu sering berkeringat, bicaranya kurang jelas, nafsu makannya meningkat, mudah cemas.
berat badannya 36 dan tinggi badannya 150 cm. Kira-kira masalah keperawatan yang tepat itu apa? Yang A, gangguan komunikasi verbal. Kemudian yang B, ansietas. Udah ngantuk. Kemudian yang C, defisit nutrisi. Yang D, resiko defisit nutrisi. Atau yang E, kesiapan peningkatan nutrisi. Oke, silakan buat teman-teman yang mau jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama ya teman-teman ya. Oke, jadi pasien tersebut itu kelenjar tiroidnya membesar, sering berkeringat, bicaranya kurang jelas, nafsu makannya meningkat, dan dia itu mudah cemas teman-teman. Kemudian dengan data-data tersebut, kira-kira masalah keperawatan yang tepat apa? Yaitu defisit nutrisi teman-teman. Ini berat badannya menurun ya, bukan meningkat ya. Oke, ini aku salah nih. Berat badannya itu menurun. Ya, di sini di data berat badannya hanya 36 kilo, padahal tingginya 150. Dia itu nafsu makannya menurun. Menurun ya. Oke, bukan meningkat tapi menurun. Nah, dijelaskan bahwa defisit nutrisi itu berat badan pasien 36 kilo. Dengan tinggi badan 150 cm. IMT pasiennya itu 16 kilogram per meter kubik. Dan IMT normal dengan berat badan segitu dan tinggi badan segitu harusnya 18,5 sampai 25 kilogram per meter kubik. Masalah keperawatan yang tepat yaitu defisit nutrisi. Karena apa? Ini data bahwa menurut SDKI 2016, defisit nutrisi yaitu asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Yang mana pada data di atas itu ada data mayor yang mendukung berat badannya itu menurun. Minimal 10% di bawah rentang ideal. Jadi, sudah jelas bahwa berat badannya itu menurun menjadi 36 kilogram ya, teman-teman ya. Udah jauh banget nih, padahal dengan tinggi badan 150 harusnya dia itu bisa beratnya itu meningkat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke? Karena sudah ada data yang jelas, nafsu makannya menurun, berat badannya, kemudian dia juga kalau dari IMT-nya juga kurang. Ya, teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 nih, teman-teman. Nyonya U usia 46 tahun datang ke poliklinik bedah vaskuler dengan keluhan kaki terasa berat, kesemutan, dan sering kram pada malam hari. Hasil pengkajian bengkak dan luka pada ekstremitas bawah. Nadinya itu terasa lemah, CRT-nya lebih dari 3 detik. Dan indeks engkel Brasilnya 0,6. Kira-kira apa sih masalah keperawatan yang paling tepat untuk pasien tersebut? Yang A, gangguan metabolisme fisik. Kemudian yang B, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Yang C, nyeri akut. Kemudian yang D, gangguan integritas kulit. Yang E, kelebihan volume cairan. Oke, ada yang mau jawab nggak nih soal ini? Oke, silakan buat teman-teman yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jangan lupa ya, subscribe dulu channel YouTube aku supaya teman-teman nggak bakal ketinggalan informasi dan latihan-latihan soal dari channel YouTube aku. Dan buat teman-teman yang mau bimbel, bisa langsung hubungi WhatsApp admin ini ya. Atau mau beli-beli soal di sini. Oke, kita jawab bersama. Nah, jadi di sini karena sebenarnya ya, tips dari aku untuk bisa teman-teman menilai, teman-teman langsung melihat CRT-nya. Ya, CRT itu bisa paling cepat gitu. Kemudian didukung dengan kesemutan, sering kram, bengkak juga. Ya. Nah, kalau udah ada data-data itu berarti jawabannya jelas yang B. Ketidakefektifan perfusi jaringan. Datanya adalah pasiennya kram, kemudian kesemutan, ekstremitas bawah CRT-nya lebih dari 3 detik. Nadi perifernya terasa lemah ini ya. Kemudian
adanya enem edema ya. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa indeks angka beransialnya itu kurang dari 0,9. Oleh karena itu, kita bisa mengangkat masalah keperawatannya ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Didukung menurut SDKI 2016, perfusi jaringan perifer itu tidak efektif, yaitu penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh, yang ditandai dengan ekstremitasnya itu CRT-nya lebih dari 3 detik. Nah, di perifernya menurun, tidak teraba, akralnya teraba dingin, warna kulitnya itu pucat teman-teman, dan turgor kulitnya menurun. Oke, jadi kita bisa angkat dengan jelas karena dia juga bengkak, edema ya, CRT-nya juga lebih dari 3, ekstremitasnya sering kram, kemudian nadi teraba lemah, kita langsung bisa mengangkat ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Oke, gampang banget kan? Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 nih teman-teman. Tuan H usia 60 tahun dirawat di RS dengan cedera medula spinalis. Hasil pengkajian, pasien kesulitan menggerakkan panggul dan ekstremitas bawah. Nyeri saat digerakkan, rentang geraknya itu menurun. Ekstremitas dingin, tekanan darah 100 per 70 mmHg. Frekuensi nadi 72 kali per menit, dan terpasang kateter urin. Apakah diagnosa keperawatan utama yang paling tepat? Nah, yang A, nyeri akut. Kemudian yang B, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Yang C, gangguan mobilitas fisik. Yang D, gangguan eliminasi urin. Yang E, resiko shock. Nah, kita bisa lihat dulu nih. Silakan buat teman-teman yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama ya, teman-teman ya. Di sini adanya cedera medula spinalis. Pengkajiannya itu kesulitan menggerakkan panggul. Ekstremitasnya itu dan ekstremitas bawah nyeri saat digerakkan. Rentang geraknya menurun, ekstremitasnya dingin. Aduh, tekanan darahnya itu 100 per 70. Frekuensi nadi sekian dan terpasang kateter urin. Masalah keperawatan utama itu apa? Nyeri itu kurang didukung ya. Tidak efektifan perfusi jaringan perifer. Kalau di sini harusnya itu ada data CRT. Kemudian mobilitas fisik. Oke, bisa saja. Ya. Kemudian yang D, kalau urin itu harusnya ada datanya urin. Ya, teman-teman ya, harus ada data urin. Jadi ini bukan. Resiko shock juga kurang mendukung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa gangguan metabolisme, gangguan mobilitas fisik? Karena didapatkan adalah kesulitan menggerakkan panggul ya. Ini data yang pertama. Kemudian dan ekstremitas bawah. Nyeri juga nih saat digerakkan. Kemudian rentang geraknya juga menurun, teman-teman. Ekstremitasnya itu dingin. Ya, dijelaskan juga. Nah, kalau ada keterbatasan rentang gerak fisik dari salah satu atau ekstremitas secara mandiri yang ditandai data mayor mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan ototnya menurun, dan rentang gerak menurun, kita bisa langsung mengangkat diagnosa gangguan mobilitas fisik. Ya, karena dia kesulitan tuh dalam menggerakkan panggul dan ekstremitas bawah. Oke? Gampang banget kan, teman-teman? Oke, bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang terakhir nih, teman-teman. Soal yang terakhir ada soal seperti ini. Tuan G usia 50 tahun, dirawat di RS dengan PCK, penyakit jantung kronik. Pada saat pasien berpindah dari kursi roda ke bed, pasien mengeluh nyeri pada dada, disertai dengan sesak napas. Hasil pengkajian tampak kelelahan. Frekuensi napasnya 28 kali per menit. Frekuensi nadinya 110 kali per menit, dan gambaran EKG-nya aritmia. Kira-kira masalah perawatannya tuh apa? Yang A, kelelahan. Yang B, penurunan curah jantung. Yang C, intoleransi aktivitas. Yang D, pola nafas tidak efektif. Atau yang E, nyeri kronik. Nah, silakan nih buat teman-teman yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama ya, teman-teman ya. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah, oke, ini bukan gangguan mobilitas fisik, ini salah nih, teman-teman. Oke, aku salah nulis ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah karena si pasien itu setelah berpindah gitu kan, pada saat berpindah itu mengeluh, berarti intoleransi aktivitas. Didukung dengan apa berpindah?
kursi, dia itu mengeluh nyeri pada dada dan disertai dengan sesak napas. Berarti kalau dia nggak pindah, nggak sesek ya teman-teman ya. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa tampak kelelahan, berarti saat dia berpindah itu berat gitu, jadi capek. Oleh karena itu kita harus membatasi aktivitasnya dia, supaya nggak ngos-ngosan, supaya nggak cepat lelah, dan supaya dia itu nggak sesak nafas. Jadi jawaban yang tepat adalah C, intoleransi aktivitas. Oke teman-teman, gampang banget kan? Kayak ini salah nih pembahasan. Oke, teman-teman nggak usah fokus di sini, tapi fokuslah apa yang aku jelaskan yang C. Oke, ya. Oke teman-teman, jadi itu 5 soal untuk persiapan teman-teman, belajar P3K Perawat yang mana sebentar lagi itu akan dilaksanakan ujian. Bahwa hari ini tuh hari terakhir untuk penutupan pendaftaran seleksi P3K, jalur, P3K untuk seleksi administrasi. Jadi kita tinggal menunggu apakah teman-teman lolos di seleksi jalur administrasi atau teman-teman itu gagal, oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel YouTube aku dan yang sudah subscribe, silakan untuk dinyalain lonceng notifikasinya. Jadi setiap kali aku upload soal P3K, teman-teman bisa langsung tonton dan nggak bakal ketinggalan satu video pun. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. See you video next video. Bye-bye.